Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Ketemu lagi dengan Ibu Hutapia di sini. Dalam keadaan sehat kita semua ya anak ibu ya. Tentunya dalam pembelajaran daring kita. Iya. Kali ini kita anak ibu akan belajar mengenai barisan dan deret bilangan atau yang sering ibu sebut dengan barter. Bahasa kerennya itu barter ya. Dengan ibu di sini tentunya Ibu Leni Hutapia SPD, SMP Negeri 1 Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materi, yaitu barisan bilangan. Nah anak ibu, kira-kira apa itu ya barisan bilangan? Nah, barisan bilangan itu adalah urutan dari bilangan-bilangan tertentu dengan aturan atau pola tertentu. Atau bahasa resminya adalah barisan bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan aturan atau pola tertentu. Nah anak ibu, yang biasa kita dengar barisan bilangan tentunya ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah contohnya dalam baris berbaris, tentunya ada di sana pola yang digunakan atau aturan tertentu yang digunakan. Kemudian pekerjaan seorang arsitek ya, tentunya ada pola yang digunakan untuk membangun gedung-gedung bertingkat. Kemudian tukang jahit ya, atau desainer. Nah mereka pasti menggunakan suatu pola, benar kan? Iya, kalau kamu gonjek baju pasti kamu kan ditanya mau gimana modelnya, biar tahu kita buat polanya. Iya, jadi itulah artinya pola ya anak ibu ya, barisan bilangan. Nah sedangkan setiap bilangan pada barisan bilangan itu dinamakan dengan suku ya, dan disimbolkan dengan U besar ya, dinamakan dengan suku dan disimbolkan dengan U besar. Maka bentuk umum barisan bilangan iya, U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. Nah, setiap suku pada barisan bilangan itu dipisahkan dengan tanda koma. Ingat, selalu dipisahkan dengan tanda koma. Di mana di sini U1-nya itu adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, U3 adalah suku ketiga, U4 adalah suku keempat, demikian seterusnya sampai UN adalah suku ke N. Nah ibu, supaya kamu lebih paham, ibu kasih contoh ya, contoh sederhana. Ya, perhatikan. Barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tentukanlah U1, U2, U3, U4, U5 dari barisan tersebut. Gampang ya anak ibu ya? Iya. Tetap timbulkan di mindsetmu ini gampang, supaya nanti gampang ke depannya ya. Nah kita kerjakan anak ibu. Buat barisannya ya, itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah anak ibu cuman lihat pahami definisi tadi, kamu pasti bisa tentukan ya. Lihat, berarti di sini U1 sebagai suku ke pertama ya, suku ke 1 atau U1. 2 sebagai suku ke 2 karena dia berada di urutan ke 2. Nah 3 sebagai suku ke 3, 4 sebagai suku keempat, dan 5 terakhir sebagai suku ke 5. Begitu ya anak ibu ya. Gampang kan? Oke, kita lanjut materi kita, yaitu mengenai deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlah dari bilangan-bilangan penyusun suatu barisan bilangan, di mana kata deret itu artinya adalah jumlah, sehingga deret bilangan itu adalah jumlah dari bilangan-bilangan penyusun suatu barisan bilangan, atau jumlah dari setiap suku pada barisan bilangan.
Nah, deret ini sendiri disimbolkan dengan SN, ya. S-nya besar, N-nya kecil, ya. Sedangkan bentuk umumnya, nah Ibu, berubah. Tadinya barisan bilangan dipisahkan dengan tanda koma, setiap sukunya dipisahkan dengan tanda koma. Sementara deret bilangan itu dipisahkan dengan tanda tambah. Sesuai dengan definisi ya, deret itu adalah jumlah. Oke, bentuk umumnya menjadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya tambah UN, ya. Dimana U1-nya suku pertama, U2-nya suku kedua, U3-nya suku ketiga, U4 suku keempat, demikian seterusnya sampai UN adalah suku KN. Nah, contohnya supaya kamu lebih paham, tentunya Ibu selalu kasih contoh ya. Oke, lihat soal pertama. Tentukanlah jumlah 5 suku pertama barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Kita jawab. Barisan bilangannya tadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, langkah pertama menyelesaikan soal ini, kamu tentukan dulu yang mana-mana saja menjadi sukunya. Suku 1 sampai suku terakhir. Oke. Nah, 1 di sini menjadi suku pertama, 3 menjadi suku kedua, 5 suku ketiga, 7 suku keempat, 9 suku kelima, 11 suku keenam, dan 13 suku ke-7. Nah, setelah itu anak Ibu baru kita jumlah. Yang mana kita jumlahkan tentunya adalah suku-suku berurutan sampai 5 suku ya. Ya, sehingga kita dapatkanlah jumlah 5 suku pertamanya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Ya. Oke, anak Ibu paham? Iya, Ibu harap kamu paham ya. Contoh berikutnya Ibu kasih. Lihat. Iya, anak Ibu, ini contoh umum yang sering saya kasih sama kamu ketika kamu pertama sekali masuk ke SMP Negeri 1 Beringin. Ini soal sudah pernah kamu hadapi ketika penyaringan kamu ke SMP Negeri 1 Beringin ya, 2 tahun lalu ya. Kita lihat. Tentukanlah jumlah dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 50 ya. Ini deret bilangan anak Ibu karena di sana langsung ada tanda tambah. Kita jawab sama-sama. Anak Ibu, ketika kamu mengerjakan soal ini, sah-sah saja kalau kamu menuliskan atau menghitung manual. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah sampai tambah 50. Sah-sah saja ya kalau dicari seperti itu, tapi Ibu tidak menyarankan. Kenapa? Karena itu tidak efisien, mau istilahnya makan waktu dan membutuhkan ketelitian yang lebih. Nah, anak Ibu, supaya lebih gampang, ini kita jawab dengan mengingat sistem jabat tangan ya, sistem jabat tangan. Bayangkan kamu datang ke rumah Ibu ya. Sebanyak 50 orang kalian datang ke rumah Ibu, bertamu, Ibu sendiri yang menyambut ya. Nah, tentunya kita berjabat tangan kan? Ya, sebelum corona ya, kita pasti berjabat tangan. Nah, tuan rumah berjabat tangan dengan 50 tamu. Nah, dasarnya di situ anak Ibu ya. Jadi tuan rumah sendiri berjabat tangan dengan tamu. Tentunya tuan rumah ditambah tamu dikali banyaknya jabat tangan. Ya. Banyaknya jabat tangan. Yang berjabat tangan dikali banyaknya jabat tangan. Nah, sehingga anak Ibu ini jadinya 1 tambah 50. Kan itu yang berjabat tangan kan? Tuan rumah dengan 50 tamu tadi.
1 tambah 50 dikali banyaknya jabat tangan. Berapa kali berjabat tangan? 50 kali. Tangannya ada berapa? Ada 2. Banyak tangan dibagi 2. Banyak jabat tangan bagi 2. 50 per 2. Sehingga kita dapatkan 51 kali 25 sama dengan 1275. Oke anak ibu, paham sampai di sini? Iya, lanjut kita ya anak ibu ya. Nah, ada ini ibu kasih rumusnya khusus untuk barisan bilangan ganjil dan genap. Ketika kamu ditanya jumlah n suku pertama ganjil, maka kamu tinggal pakai rumus n kuadrat, dan jumlah n suku pertama bilangan genap kamu pakai n kali n tambah 1. Oke? Menentukan suku ke n dari suatu barisan bilangan. Ini materi terakhir kita hari ini ya. Ibu kasih contoh langsung. Iya. Contoh pertama. Lihat di sana anak ibu. Ya, jika UN sama dengan 4n kurang 1, tentukan suku-suku dari barisan itu dan bentuk barisannya. Ya anak ibu, di soal ini kita dikasih rumus barisan bilangannya ya. Rumusnya yang dikasih ya, polanya yang dikasih yaitu UN sama dengan 4N kurang 1 ya. Maka ini gampang anak ibu, ingat N sama dengan N itu selalu dimulai dari 1 ya. Selalu dimulai dari 1. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus barisan bilangan tadi. U1-nya menjadi 4 kali 1 dikurang 1. Hasilnya jadinya 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, U2 itu sama dengan 4 kali 2 kurang 1. Hasilnya 8 kurang 1 sama dengan 7. Lanjut, U3 adalah 4 kali 3. Ingat N yang berganti-ganti ya, sesuai dengan urutannya. Sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. U4 itu sama dengan 4 kali 4 kurang 1 sama dengan 16 kurang 1 jadinya 15. U5 4 kali 5 karena N-nya 5 kurang 1 sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19. Demikian seterusnya anak ibu sampai suku keberapa yang kamu inginkan. Sehingga barisan bilangan yang terbentuk adalah 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Paham kan? Iya. Lanjut kita contoh yang kedua. Diketahui barisan bilangan 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Tentukan rumus suku KN dari barisan bilangan tersebut. Anak ibu, kalau tadi kita disuguhkan rumus suku KN-nya duluan dikasih, kali ini barisannya yang dikasih. Kamu disuruh cari rumus suku KN-nya atau rumus UN-nya. Nah, kita jawab anak ibu, barisannya tadi adalah 5, 8, 11, 14 ya. Anak ibu, iya, U1-nya adalah 5, U2-nya 8, U3-nya 11, U4-nya 14. Nah, anak ibu, U1 di sini didapatkan dari mana? Ya, kira-kira begitu caranya ya. Dari mana ya? Nah, di sini kita perlu menganalisa. Artinya menganalisa kemarin Ibu bilang adalah coba-coba untuk posisi materi ini. U1-nya sama dengan 5, itu bisa kita dapatkan dari 3 kali 1 tambah 2. Ya, 3 kali 1 tambah 2 berapa? 3 tambah 2 5. Pasti ya, kita coba untuk suku keduanya. Suku kedua ingat
N-nya sama dengan 2 jadinya ya. Berarti 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 6 tambah 2. Benar 8? Iya, benar ya. Kita cek lagi untuk U3. U3 kita masukkan 3 kali 3 tambah 2. 3 kali 3 berapa nak Ibu? Iya, 9 tambah 2 sama dengan 11. Betul ya? Kita cek untuk keempat, suku keempat ya. 3 kali 4 tambah 2. 3 kali 4 berapa? 12 tambah 2 berarti 14. Kita cek, benar? Iya, benar. Demikian seterusnya nak Ibu dilakukan dengan analisa tadi, sehingga kita dapatkanlah rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3 kali N tambah 2 ya. Dan kita singkatkan UN sama dengan 3N tambah 2. Nah, itulah rumus suku ke N barisan bilangan tersebut, yaitu UN sama dengan 3N tambah 2. Paham ya? Lanjut kita contoh yang ketiga. Tentukanlah suku ke-50. Nah, sekarang kamu disuruh menentukan suku ke-50 dari barisan bilangan 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ya, kita jawab anak Ibu. Nah, cara menjawab soal ini anak Ibu, tentunya kita harus temukan dulu rumus suku ke N-nya ya. Kita harus temukan dulu rumus suku ke N-nya supaya gampang menentukan suku ke-50-nya. Anak Ibu bisa kok Bu, nggak harus ditentukan suku ke N, kita urutkan aja. Boleh, tapi Ibu tidak menyarankan. Tentunya kita cari cara cepat ya, cepat menyelesaikan soalnya. Oke? Nah, kalau dilihat-lihat anak Ibu, barisan bilangannya tadi 6, 8, 10, 12. Nah, di sini ada aturan yang dipakai, yaitu tambah-tambah 2 ya. Tambah-tambah 2 untuk setiap suku selanjutnya ya. Suku sebelumnya ditambah 2 sehingga didapatkan suku berikutnya. Maka karena hal itu, rumus suku ke N-nya pasti memuat 2N ya, 2 kali N atau 2N, yaitu kita coba suku pertama adalah 6. Kita analisa ya. Tadi dia pasti memuat 2N, berarti kita masukkan 2N. Kalau suku pertama berarti N-nya sama dengan 1 ya. Kita masukkan 2 kali 1. Kita apain supaya dapatnya 6? Iya, kita tambah 4. Berarti 2 kali 1 tambah 4. Berapa anak Ibu? 6. Sudah betul ya? Iya. Kita analisa suku keduanya. Berapa suku kedua? 8. Kita masukkan tadi 2N ditambah berapa? Supaya 8. Ya, 2N. N-nya 2 karena dia suku kedua. 2 kali 2. Berapa anak Ibu? 4. Ditambah berapa supaya 8? Tambah 4. Iya, berarti 2 kali 2 tambah 4. Cocok ya? Sesuai untuk suku kedua. Kita cek untuk suku ketiga. Suku ketiganya 10. Berarti 2 kali berapa anak Ibu? Kali 2 apa kali 1? Oh tidak, tentunya kali 3 karena dia suku ketiga. N-nya tentunya jadi 3. Berarti 2 kali 3 tambah 4. Itu sama dengan berapa? 2 kali 3 berapa? 6. Tambah 4, 10. Ya, cocok ya untuk U3. Sekarang U4. U4. Kita masukkan U4. N-nya sama dengan 4. Ya, karena dia suku keempat. 2 kali 4 tambah 4. Benarkah 12? Iya, benar ya? Sesuai ya? Iya. Setelah itu anak Ibu, setelah kita analisa begitu, kita dapatkanlah bahwa rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 kali N tambah 4.
Atau kita singkat jadinya UN sama dengan 2N tambah 4. Nah, sesudah kita dapatkan rumus suku ke N ini, udah gampang kita menentukan suku keberapanya. Nah, soal kita ini meminta suku ke 50 ya. Kita masukkan aja ke rumus itu. N-nya ganti jadi 50, ya kan? Kalau ditanya suku ke 100, ganti N-nya dengan 100. Nah, ya. Jadi intinya anak ibu dari soal ini, kamu harus temukan dulu rumus suku ke N-nya. Kita masukkan, suku ke 50-nya adalah 2 kali 50 tambah 4. Ingat N-nya sudah jadi 50. Sehingga hasilnya jadinya adalah 2 kali 50 berapa? 100 ya. Tambah 4 berarti 104. Ingat anak ibu, ketika kamu ketemu kali dan tambah, harus ingat duluan operasikan kali atau bagi, baru kamu operasikan tambah atau kurang. Sehingga kita dapatkanlah tadi 2 kali 50 100 tambah 4 104. Paham anak ibu? Ya, harus dipahami ya, pelan-pelan aja. Jadi anak ibu, suku ke 50 dari barisan bilangan itu adalah 104. Nah, demikian materi kita hari ini. Ada terakhir jenis-jenis border atau barisan bilangan dan derek bilangan. Ada 2 jenis yang kita pelajari di kelas 8 ini, yaitu border aritmatika, barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, barisan dan deret geometri. Ini akan ibu jelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, penutupnya nah ibu, tentunya supaya kamu jadi orang yang mahir dan ahli menyelesaikan materi-materi yang berkaitan dengan barisan dan deret bilangan, tentunya kamu harus latihan. Tidak ada seorang atlet yang jadi juara tanpa latihan, dan kamu pun tidak akan jadi juara kalau kamu tidak latihan. Untuk itu anak ibu kasih 5 soal sebagai latihan kamu. Dan kalau kamu ingin lebih berkembang, silahkan cari soalnya di buku paket kamu atau buku lembar kerja kamu yang lain. Nah, untuk tugas yang 5 ini kita akan kumpulkan mulai besok dan berakhir di hari Senin depan. Ya, berakhir di hari Senin depan 10 Juli 2020 pukul 7 pagi. Terima kasih anak ibu, sampai jumpa, selamat mengerjakan, salam sehat.